Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 25 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hidup Berkemenangan. Hidup Berkemenangan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-53, firman Tuhan berbunyi, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami mengalami kehidupan yang berkemenangan secara benar. Jangan sampai kami hidup merasakan sudah memenangkan sesuatu, namun sesungguhnya kami sedang melakukan sebuah kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hidup yang berkemenangan di dalam firman Tuhan, ada perjuangan yang dikejar oleh manusia, yaitu kemenangan yang dapat binasa dan kemenangan yang dapat mati. Apa itu kemenangan yang dapat binasa dan kemenangan yang dapat mati? Sebagaimana dicatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-53. Kemenangan yang dapat binasa itu apa? Alkitab dengan jelas mengajarkan seluruh hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang sudah tersangkut paut dengan dosa, yang sudah tersangkut paut dengan kehidupan, yang kemudian menjauhkan diri dari Allah, itu adalah yang bisa membawa kepada kebinasaan dan juga kematian. Apa itu yang bisa membawa kebinasaan dan kepada kematian? Kesimpulannya adalah dosa. Dosa adalah membuat kita masuk ke dalam kebinasaan dan kematian. Tatkala Adam dan Hawa melanggar kebenaran firman Allah, maka Adam dan Hawa mengalami kematian dan kebinasaan. Apa itu kematian dan kebinasaan? Yaitu kematian dan kebinasaan secara hubungan roh dan spiritual antara manusia dengan Allah. Hubungannya menjadi terputus. Manusia tidak lagi mengalami sebuah kekudusan hidup di dalam sebuah perlindungan yang sudah Allah berikan kepada manusia karena manusia melanggarnya. Manusia tidak punya lagi sebuah fokus hidup yang benar karena dosa yang sudah menguasai dirinya. Sehingga segala sesuatu apapun yang diperbuat oleh manusia, orientasinya semata-mata adalah dosa. Dan orientasi semata-mata dosa itu mengakibatkan kerusakan fisik juga. Umur kita semakin pendek di dalam hidup ini. Sakit penyakit timbul, peperangan timbul. Lalu kemudian dosa itu iri hati, kemarahan, keinginan untuk menghabisi dan merusak, memusnahkan, menghancurkan, membunuh, mencuri, untuk melakukan segala sesuatu kepada pihak lain. Sehingga sungguh dosa ini merusak segala hal di dalam kehidupan manusia. Pada akhirnya kebinasaan dan kematian menjadi bagian yang menyeluruh terjadi di dalam kehidupan orang-orang berdosa. Tidak hanya mati fisik, namun juga mati banyak hal. Mati empati, mati perasaan, mati cara berpikir benar, mati kepedulian, mati sifat hati yang lembut untuk mengasihi, mati hati untuk berbagi, mati hati untuk peduli, mati hati bagaimana untuk bisa merasakan perasaan orang lain. Ini adalah semua kematian-kematian yang setiap hari dilakukan oleh manusia. Banyak orang tua, para ayah yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana harus membesarkan anak-anak? Tatkala uang yang didapat dari pekerjaannya harusnya dibawa pulang ke rumah untuk menafkahi, menghidupi anak dan istri. Namun dipakai buat berjudi, namun dipakai buat mabuk. Maka seorang ayah ini sudah mengalami kematian. Banyak istri-istri juga yang kurang peduli untuk bagaimana melayani suami. Bagaimana kemudian membimbing anak-anak dengan benar. Dia hanya peduli mungkin dengan hobinya sendiri. Mungkin shopping, mungkin ngegosip. Atau memikirkan sesuatu yang tidak ada kait mengait-nya. Menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang mudah mengeluh. Tidak mau berjuang. Lalu menyalahkan keadaan, menyesali pernikahan. Yang terjadi ini adalah istri yang mati fokus.
Mati bagaimana menentukan prioritas dalam kehidupannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebagai siswa juga banyak yang mengalami mati. Siswa-mahasiswa yang masih belajar, pelajaran yang diberikan di pendidikan sekolah seakan-akan itu menyiksa dia. Lalu dia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan hal segala macam, sedangkan ilmu itu adalah sesuatu yang indah. Maka anak-anak sekarang mati semangat, tidak punya daya tahan. Ada masalah sedikit mengeluh, ada masalah sedikit rubuh, ada masalah sedikit lari dari kenyataan hidup. Sahabat seperjalanan dikasih Tuhan, kematian dan kebinasaan itu ternyata sangat ragam. Faktor pendasar, pencetus dasar yang utamanya adalah bahwa dia tidak hidup di dalam Allah. Orang yang hidup di dalam dosa, dia akan mengalami kematian dan kebinasaan di dalam seluruh aspek. Dan orang yang hidup di dalam Kristus dan di dalam Allah, dia akan hidup mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab yang diperjuangkannya adalah sesuatu yang tidak dapat mati. Sebab yang diperjuangkannya adalah sesuatu yang tidak dapat binasa. Sebab yang diperjuangkannya adalah sesuatu yang hidup di dalam kebenaran. Orang yang sudah menjadi milik Kristus, lahir baru, diselamatkan oleh Kristus, maka seluruh hal positif yang benar ada di dalam dirinya. Tatkala hal yang positif dan benar ada di dalam dirinya, dia akan mengalami kemenangan. Dan kemenangannya juga menyeluruh. Kemenangan secara karakter, kemenangan secara teladan hidup, kemenangan secara semangat, sikap optimis dalam hidup, kemenangan juga seluruh aspek hidupnya di dalam kebenaran. Kemenangan di dalam menentukan prioritas, kemenangan di dalam melawan kemalasan, kemenangan di dalam melukai orang lain, kemenangan di dalam hidup yang bertanggung jawab, kemenangan di dalam bagaimana punya hati seperti Kristus dalam hidup. Sehingga kemenangan yang sesungguhnya itu sedemikian kaya, sedemikian luas, sedemikian luar biasa. Namun kekalahan di dalam dunia ini, tatkala kita hidup untuk mengejar sesuatu yang dapat binasa, kita hidup untuk mengejar sesuatu yang dapat mati. Kematian dan kebinasaan yang ada di dalam diri kita sekalipun kita masih hidup. Kita mati hati nurani, kita mati semangat, kita mati kepedulian. Kita mati hati untuk ingin beribadah. Semuanya sudah binasa di dalam hidup orang percaya yang sudah percaya sekalipun namun tidak hidup dalam kebenaran, apalagi orang yang tidak percaya kepada Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pilihan kita mau hidup di dalam kemenangan atau kita hidup di dalam kekalahan. Kalau kita hidup ingin dalam kekalahan, hiduplah di dalam dosa. Hiduplah di dalam perjuangan dunia. Hiduplah hanya untuk mencari sehat, kaya, sukses lancar dan segala sesuatu tanpa peduli hidup di dalam kebenaran. Namun sewaktu engkau hidup di dalam kebenaran, engkau akan melakukan perjuangan yang sesungguhnya, yaitu hidup berkemenangan, yaitu engkau hidup benar dan engkau benar hidup dan engkau benar. Artinya apa? Benar hidup, hidupnya itu benar. Hidup benar, hidupnya penuh dengan kebenaran. Benarnya bagaimana? Benar. Artinya apa? Sungguh-sungguh benar. Dan kebenaran yang sesungguhnya hanya di dalam Allah. Sewaktu kita hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Kalau Kristus sudah memperjuangkan sebuah kehidupan yang luar biasa. Dari terlahir, mati, bangkit untuk kita semua. Mari kita meneladani kehidupannya bersama Kristus. Biarlah kita hidup berkemenangan dengan tidak hidup di dalam dosa. Dengan tidak hidup dengan cara duniawi, namun hidup di dalam kebenaran dan hidup bersama dengan Allah. Hidup kita penuh dengan karakter, hidup kita penuh dengan keteladanan hidup. Hidup kita memiliki kisah hidup yang benar, dan hidup kita itu berjalan bersama dengan Allah di dalam segala sesuatunya tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan dalam hidup ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Happy Sunday, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.